Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini? Atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Melihatmu untuk pertama kali, debar jantungku kian tak henti. Tersipu malu aku berseri-seri. Kau membuatku berpikir tentangmu, tulus hatimu buatku luluh. Berharap aku bisa memilikimu. Mungkinkah suatu hari nanti kita akan bertemu, karena ku telah menaruh hati. Aku terpaku dalam senyummu, terdiam aku akan sikapmu. Perasaanku terbang melayang jauh. Terbayang aku akan tatapmu, luluh hatiku mendayu sendu. Hari-hariku menjadi lebih seru. Aku merindu meski tak bertemu, walau terpisah jarak dan waktu. Ku yakin kelak kita akan bertemu. Mungkinkah suatu hari nanti kita akan bertemu, karena ku telah menaruh hati. Aku terpaku dalam senyummu, terdiam aku akan sikapmu. Perasaanku terbang melayang jauh. Terbayang aku akan tatapmu, luluh hatiku mendayu sendu. Hari-hariku menjadi lebih seru. Hey sahabat kreatif Pro 2 FM Mataram. Wah, senang banget nih kita ketemu lagi di Seleb Talk sore hari ini bareng aku Kim Nana. Dan di edisi Selasa ini aku sudah punya
sahabat yang akan nemenin kamu sore-sore gini ya, ngobrol-ngobrol santai gitu sahabat kreatif. Sambil sedikit mungkin kita diajakin buat halu-halu gitu. Boleh dong. Kalau halu-halu yang menyenangkan asal tidak merugikan orang gitu, sahabat kreatif diperbolehkan sepertinya ya. Soal halu ini, apalagi halunya ngangenin seseorang, walaupun dia nggak ngangenin kita boleh dong halu ya. Makanya halunya tuh berjamaah lebih enak sahabat kreatif. Jadi sini geng-geng halu merapat karena sudah ada sahabat halu lainnya. Ada Gia Sabila. Halo Gia. Hai Kak. Apa kabar? Baru bangun tidur atau Baik, gimana? alhamdulillah. Baru udah kelar urusan kampusnya? Kebetulan lagi libur. jadi Oh masih- gitu. Jadi Oh, masih santai. kamu mahasiswa baru nih? Lumayan. Oh, Aku lumayan. mau naik semester 3. Mau naik semester ya, berarti aroma-aroma bau tokonya itu masih ya. Mahasiswa baru, jadi masih sibuk. Tapi kalau di awal-awal mulai pembelajaran gitu, kuliah baru, agak-agak sedikit lebih santai ya, Gia. Oke, sore ini kita ngajakin Gia Sabila nih, sahabat kreatif yang punya single baru judulnya Halu Merindu. Coba kita tatap, udah di zoom nih wajahnya. Gia, kamu kok mirip-mirip K-pop idol gitu sih emang ya? Enggak. Pasti ada apa ya, kiblat-kiblat dikit gitu. Karena di lagu ini juga inspirasinya adalah dari kamu suka ngaku-ngaku istri-istri idol gitu. Sama kayak sahabat kreatif. Bukan idol ya, kalau aku lebih tepatnya Kemana? Aktornya. Oh, aktornya justru kamu justru lebih suka sama K-drama. Aku lebih suka sama K-drama. Oh, baik. Yang lebih mateng atau yang berondong? Siapa ya? Aku suka Kim Son Ho. Itu lumayan matang. Oh, lagi-lagi up juga sih dianya ya. Emang unyu sih. Berarti tuh saingan nih. Sharing, tadi sharing. Ya sharing ya, nggak boleh saingan ya. Oke, jadi kamu terinspirasi memang karena suka sama K-drama. Karena K-drama ini memang aktivitas yang mengasihkan untuk ditonton ya. Dramanya, alur cerita. Apa yang bikin kamu suka sama K-drama? Apa aktornya atau emang storyline-nya? Storyline-nya menurut aku menarik sih. Apalagi ditambah sama aktor-aktornya yang sangat Oh, cemewel gitu ya. Yang emang mempesonakan gitu ya. Jadi itu yang membuat kamu terinspirasi membawakan single pertama kamu ini judulnya Halu Merindu. Tapi lebih detail lagi sebenarnya seperti apa sih single Halu Merindu ini? Halusinasi apa yang mengantarkan kamu akhirnya membawakannya dengan kayak penuh penghayatan banget gitu? Jadi single Halu Merindu ini kan emang kisahnya tuh seorang wanita yang lagi halu gitu sama seseorang, cuman emang dia tuh posisinya belum ketemu, terus juga cuma bisa ngerinduin aja diem-diem. Jadi kayak secret admirer gitu ya. Masuk. Oke, jadi gimana upaya kamu untuk mencari perhatian? Kalau Halu Merindu ini kan butuh dinotis juga sih sebenarnya. Nah, Begitu ya? iya kan ending dari Secret Admirer tuh dia pengen dinotis juga lah. Letih juga kalau cuman diem-diem gitu. Kamu ada waktu bikin ini karya kamu sendiri? Iya, dibantu sama Kak Gusti dan Kak Alicia. Oh oke. Jadi Kak Gusti dan Kak Alicia nih ngebantuin kamu di instrumennya atau di aransemen musiknya? Aransemen iya, terus juga dimatangin ceritanya juga iya, terus bantuin lirik juga iya. Oh oke. Tapi basically lirik idenya adalah dari kamu? Enggak, storyline dari aku. Iya, storyline-nya dari kamu ternyata. Oke. Jadi boleh diceritain single unik ini yang kayaknya langsung relate gitu sama banyak jamaah gitu. Yang punya kehaluan juga yang sama seperti kamu. Ide storyline-nya tuh awalnya kamu tiba-tiba kebersit ini tuh gimana ceritanya?
Oke, jadi awalnya itu kan kita lagi workshop nih ceritanya di kantor. Terus ditanya, aku tuh mau bikin lagu dan mau bikin karya tuh yang seperti apa. Kalau aku pribadi sih aku emang aku emang sukanya genre pop, terus juga suka lagu-lagu yang storytelling. Nah, terus ditanyalah sama komposer aku, kalau buat dia sendiri lagi ada cerita yang menarik nggak belakangan ini, kayak jatuh cinta, putus cinta kah atau gimana? Dan aku jawab belum ada kak, Oh tapi aku gitu. lagi suka sama orang nih, aku bilang kayak gitu. Hmm. Ditanyalah siapa, aku bilang tapi orang ini salah satu karakter dari drama Korea. Iya iya Aku iya. Iya. ya. Oke oke. Terus akhirnya siapa yang menginspirasi kamu di Halu Merindu ini? Orangnya, aktornya? Kim Sun Ho. Iya, Kim Son Ho. Jadi kebetulan pas aku lagi workshop si lagu Halum Rindu ini, aku baru banget nonton drama Hometown Cha-Cha-Cha. Oh, oke. Jadi dialah yang ternyata memikat hati kamu, tapi kayak nggak bisa digapai gitu kan? Iya, tidak bisa digapai. Tidak bisa digapai. Ih, masa sih kamu secantik ini juga kehaluan kamu kayak realita di diri kamu tuh kayak ini susah banget aku gapai gitu. Kan aku juga sama seperti teman-teman yang lainnya. Ih, tapi kan akses kamu adalah sekian persennya untuk bisa menggapai kehaluan kamu ini loh, Gi. Amin. At least kita ketemu aja dulu ya. Oh gitu. Ih, apa kabar? Jadi kata sahabat kreatif, ih, Gia aja gitu masih bilang susah digapai apalagi kita yang remah-remahan rengginang gitu. Oke, jadi akhirnya tokoh kamu lebih ke personalnya, aktornya atau tokoh dia di Hometown Cha-Cha-Cha itu? Oke, jadi sebenarnya tuh aku suka banget sama karakternya si tokohnya ini, si Hong Bajang. Mm-mm. Karena si Kim Son Ho ini aku lihat-lihat di 2 drama. B Dia tuh aja. ini pertama Startup. Iya, startup. Sama si Hometown itu dia dua-duanya karakternya sangat boyfriend material gitu, makanya Widih. impress banget. Oke. Oh, berarti akhirnya tapi yang lebih impress kamu match itu adalah di yang Hong Bajangnya itu ya, justru. Oke, walaupun kamu ngikutin Kim Son Ho-nya udah dari sebelumnya, drama sebelumnya ya. Akhirnya berdasarkan angan-angan kamu yang agak-agak gimana gitu ya. Kamu mengkomunikasikan ini akhirnya terciptalah liriknya dulu. Iya, lirik itu. Oke, nah itu kamu terlibat nggak sih dalam diskusi bahwa pas nggak nih storyline-nya seperti apa? Ya, alhamdulillahnya aku terlibat dalam prosesnya buat lirik, terus juga buat melodinya sampai ke music videonya. Oke, tim kamu memang memberikan kamu kebebasan seluas-luasnya ini untuk berekspresi atau bagaimana? Dan alhamdulillahnya lagi tim aku juga sangat membebaskan aku untuk berekspresi, mau lagunya seperti apa, kisahnya seperti apa, itu bebas dari aku. Oke, ini debut kamu yang pertama dan langsung kamu ngajakin si Indonesia tuh halu dan kayak langsung wah ini gitu loh produk yang menggambarkan isi hati kita banget gitu kan kata penikmat musik yang relate banget sama Halu Merindu karena banyak juga di luaran sana termasuk sahabat kreatif Pro 2 Mataram ini yang ya sama pemikirannya kayak Gia gitu. Jadi kepikiran kamu untuk terjun di dunia musik ini apa sih Gi? Kenapa nggak model gitu kan? Kamu punya material untuk ke ranah sana, tapi justru kamu maunya ke musik. Jadi dulu dari kecil tuh sebenarnya mama aku masukin aku ke beberapa beberapa Les. arah gitu. Oh, iya iya oke. Ada nyanyi, ada alat musik, ada nari, ada model juga, terus macam-macam sampai akhirnya makin lama aku tumbuh besar, ternyata emang aku tuh condongnya lebih ke nyanyi sama ke alat musik. Oh, oke. Jadi kamu juga mainin instrumen musik juga ya? Apa? Gitar, piano? Aku main piano. Oh, main piano. Nah, berhubung kamu juga mainin instrumen, bisa menguasai salah satu instrumen musik, apakah di lagu Kamu Halu Merindu ini kamu juga turut andil mainin salah satu instrumen musik itu? Belum, enggak. Oh, belum. Di karya-karya aku selanjutnya aku suka. Kamu bakal ikut juga ya terlibat di sini. Seru gak sih? Kamu hayalannya tuh kayak bisa mengaransemen lagu sendiri atau gimana nextnya sebenarnya? Pengennya bisa ngaransemen lagu aku sendiri juga.
Tapi materi udah ada nggak sih? Apa materi apa? Materi lagu yang bakal kamu aransemen buat sendiri kan ada pasti kisi-kisi atau ada bahan-bahan yang sudah kamu kumpulin atau bahkan halu-halunya gitu udah ada nggak sih? Kalau sampai sejauh ini aku masih ngumpulin bahan kayak storyline-nya. Oke, ini kan lagu yang basicnya adalah perasaan kamu saat itu. Kamu belum pernah merasakan sesuatu yang kepada seseorang yang emang bener-bener nyata di depan kamu. Ini kan masih yang halu-halu. Nah, dalam perjalanan project-project berikutnya, ini kan kamu juga masih sekarang lagi single banget, lagi seneng sendiri kan? Lagi lebih terbenam ke dalam kekaguman ke orang-orang yang memang antah berantah tempatnya. Hanya dekatnya di layar kaca aja. Nah iya. Hanya dekat di layar kaca, tapi kamu bisa tenggelam di sana dengan perasaan kamu yang suka, kayak bisa nyemangatin hari-hari kamu, padahal orangnya tuh bagaikan bintang di langit ya nggak sih? Nah, sangat sangat sulit lah. Tapi kan nggak ada yang nggak mungkin, Gi. Kali-kali aja kan kamu punya kesempatan buat nunjukin demo, DM, terus kasih penawaran, bisa nggak sih kita duet bareng atau dia jadi model video klip gitu kan? Who knows loh. Amin. Amin ya, kita turut dukung. Ya. Amin. Nanti kalau ternyata tercapai, tolong ada royalti ke Pro2 ya. Karena kita juga bagian dari yang mengamini kehaluan kamu ini. Nah, tapi kalau di materi-materi lagu yang berikutnya, bahan-bahan yang udah kamu kumpulkan, kan ini adalah yang pertama, pastinya akan ada lagi yang berikutnya yang akan kamu garap lagi dalam karya-karya kamu selanjutnya. Nah, lebih kemana? Ini kan lebih catchy gitu ya, lebih nggak terlalu lay down, medium lah. Single ini kamu bisa menggambarkan, mengkolaborasikan perasaan kamu dengan komposisi musiknya juga ya yang sesuai lah nuansanya untuk menyampaikan pesan yang kamu rasakan ya. Di zaman-zamannya banyak juga lagu-lagu galau yang lagi laris manis gitu ya, kayak Cangcimen gitu loh, Gi. Nah, kamu malah milihnya yang medium seperti ini, yang lebih menggambarkan apa sih perasaan remaja, lebih ringan juga. Kenapa kamu memulainya dengan ini, nggak ikut ke hype yang galau yang seperti sekarang ya sedang diminati? Oke, jadi kenapa aku memilih tipe lagu seperti ini dibandingkan yang emang lagi naik-naiknya kan sekarang di Indonesia lebih pada galau, itu karena ini karya pertama aku di industri musik dan aku tuh pengen ngejalaninnya bukan ngikutin tren gitu, tapi sesuai apa yang aku rasain, jadi santai gitu bawaannya. Sesuai ya, dengan ada fasenya. Oh ya. Oke. Jadi ini fase kamu memang sangat woles sekali ya. Kamu mulai merambah dunia musik ini dengan kesantaian kamu yang segitunya. Jadi kayak mau ngasih positive vibe, gak berat-berat ke pendengar kamu ya. Oke, tapi next project, ada gak sih kepikiran kamu akan membawakan lagu yang ballad lebih? Ada, cuman balik lagi nanti kita lihat storyline-nya seperti apa. Bisa aja nyambung sama Halu Merindu. Oh oke. Berarti project-project dalam bermusik kamu ke depannya ini konsepnya adalah kamu sesuaikan emang dengan apa yang kamu alami sendiri. Jadi aku akan menyampaikan aku akan mengekspresikan karya-karyaku dari apa yang aku rasain dan juga storytelling. Oh oke. Berarti kamu memang menganggap dunia musik ini sebagai media kamu untuk menyampaikan pesan-pesan yang kamu rasakan. Ih keren banget sih. Tapi kamu gak khawatir gak sih kalau dengan kamu berarti ingin bermusik secara jujur aja dari segi storyline-nya. Kamu gak khawatir nanti kamu ke notice gitu kalau lagi galau mau dia ketahuan gitu. Kalau lagi patah hati, kalau lagi diputusin ya mah tinggal cari aja di lagunya dia lagi suasana hatinya apa gitu. Gimana tuh? Ya. Kamu nggak worry gitu, bisa kebaca sebenarnya, ke notice segala apa yang ada dalam diri kamu lewat karya-karya kamu. Sebenarnya mau ke notice atau enggak itu kan belakangan ya. Cuman aku emang niatnya dari awal itu membuat karya yang bisa orang-orang juga ikut merasakan dan bisa ngekspresiin juga kalau emang dia nggak bisa ngekspresiin. Oke, jadi kayak kamu tuh duta. Jadi dutanya sahabat kreatif ya dengan berbagai
kondisi dan perasaan yang dialami itu Gia berusaha menuangkannya supaya menjadi jubirnya lah. Kan kadang kita kalau dengerin lagu tuh gini Gi, iya bener aku juga kayak gitu ya kan. Jadi kamu ingin terlibat di dunia musik dalam part yang itu ya, ingin menyampaikan segala perasaan kamu sesuai dengan kondisi hatinya. Oke sahabat kreatif, jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol lagi sama Gia Salsabila nih sahabat kreatif, Gia Sabila di Seleb Talk sore hari ini. Kita akan kulik lagi minat-minat lainnya yang akan di-share sama Gia hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Seleb Talk kita untuk edisi kali ini. Gia memulai debutnya sahabat kreatif dengan single Halu Merindu ini di usianya yang cukup muda sih sekarang ini ya. Kenapa kamu memilihnya sekarang waktu yang tepat untuk kamu debut? Karena kamu udah dari kecil tuh sebenarnya kan sudah terlatih lah untuk nyanyi dan lain-lain. Iya, karena sejujurnya itu dari dulu aku udah nyanyi, cuman emang aku sempat ikutan beberapa kompetisi dan sampai akhirnya aku ketemu label aku. Dan di label aku pun itu ada pelatihan yang namanya Trinity Inkubasi. Jadi jadi selama setahun itu aku latihan gitu kayak training. Oh, tapi udah kerja bareng sama Trinity udah dari setahun sebelumnya gitu? Iya. Oh, jadi justru nggak langsung gitu ketemu sama label, teken kontrak, terus rekaman, enggak? Tapi ada Training dulu. Oh, ada training dulu ya. Oke, jadi kayak jadi trainee dulu sebelum kamu memang masuk rekaman. Iya. Oke, tapi kenapa baru sekarang aja sih milihnya? Apa karena udah kuliah atau kemarin-kemarin kamu masih terlalu remaja atau masih muda, masih SMA atau gimana? Enggak, sebenarnya emang karena kepotong COVID juga kemarin. Dan aku juga sebenarnya pas ikutan kompetisi itu sekitar tahun 2019 di mana aku tuh masih kelas 2 SMA. Sampai kan 2019 terus ketemu Trinity 2020 kena ada COVID kan. COVID ya. Kayaknya membuyarkan halu-halu kamu itu ya. Nah, jadinya dilanjutin lagi trainingnya dari 2021 sampai 2022, akhirnya sekarang baru. Oke, congratulations. Jadi di pertengahan 2022 ini justru adalah waktu yang tepat bagi Gia untuk mempersembahkan karya terbarunya buat sahabat kreatif yang memang pengen banget sih Gia bercerita aja tentang apa yang dialami. Mulai dari idenya emang kamu lontarkan dan nggak milih single yang berat-berat dulu ya secara pemikiran, tapi yang so easy aja dari segi lirik. Nah, siapa sih yang paling ngedukung kamu dalam keseriusan kamu masuk ke karir bernyanyi ini? Yang paling mendukung aku pastinya mama aku. Mama yang lewat tadi ya. Tante, Iya. masak apa? Oke, jadi mama yang support banget. Kamu seperti apa kamu mendiskusikan keinginan kamu sebenarnya di keluarga? Sebenarnya tuh nggak ada diskusi yang gimana-gimana. Emang karena dari kecil udah Emang yang support juga mama kan yang masukin kamu masukin, terus juga les. ternyata aku hobinya juga di sini, terus sampai sekarang dari hobi bisa jadi pekerjaan. Jadi ya jalan aja gitu. Oke. Jadi karena memang kamu memutuskan untuk nge-publish karya kamu, terus kamu juga sudah ready untuk dikenal lebih luas lagi. Berarti dengan segala resikonya kamu juga udah persiapkan diri. Resikonya gini kan, kalau kamu sudah mulai mempublish sendiri gitu, sebagai public figure, apalagi sebagai penyanyi, sekarang kan lagi marak-marak tuh netizen kan, termasuk aku ya, aku ini netizen juga loh Gi. Jadi netizen Indonesia tuh sekarang sangat ekspresif.
apa yang disuka mereka tuh langsung responsif sekali, bilang ini suka, bagus banget. Once kamu fail, mereka juga akan bereaksi banget gitu. Nah, seperti apa kamu mematangkan mental ini emang untuk ready banget sekarang untuk oke gue nyemplung gitu. Eh, Gimana cara mematangkan mental akan Hmm, bertemu dengan netizen? kamu sudah pikirkan itu kan? Sudah dong pastinya. Oke. Itu dari awal sebelum aku terjun dan pas aku masih kompetisi, aku masih latihan, terus ketemu label juga, itu emang udah ditanamin gitu di diri aku kalau misalnya emang di dunia musik ini ada, di industri ini emang ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Kalau misalnya yang suka, alhamdulillah kita harus semakin berkembang. Dan kalau ada yang nggak suka, harus introspeksi diri, terus juga harus ya siapin mental, Oke. mental dan emang harus maju terus aja sih sebenarnya. Oke, kamu main sosial media kan pastinya di umur-umur kamu segini, dan sosial media itu begitu terbukanya untuk kamu, nggak private kan? Enggak dong. Instagram nggak private ya? Nggak close komen, nggak batasin komen juga? Nggak, jadi kamu memang publish gitu, terbuka sekali ya. Artinya kamu memang sudah ready untuk berinteraksi dengan siapapun, termasuk selain teman-teman kamu adalah fans-fans kamu. Yang kadang-kadang fans ini perbedaannya jadi haters itu sangat tipis. Ya kan? Hari ini dia bisa jadi fans, ntar berapa menit lagi dia akan menjadi haters. Nah, kayak gimana sih kamu nerima komenan-komen? Tapi so far kamu sudah pas rilis single baru ini udah ada reaksi-reaksi dari. Kalau untuk reaksi dari single Halu Merindu, alhamdulillahnya sih belum, masih yang positif-positif ya. Baik-baik Semoga aja ya. terus positif ya. Amin, amin, amin. Berarti masih yang mampir-mampir ke lapak kamu itu adalah fans-fans, penggemar-penggemar ya. Karena ya namanya perkembangan masa industri sekarang dan perkembangan era digital ini, orang semuanya everybody bisa sangat merdeka untuk berpendapat gitu. Suka ya suka, enggak yang langsung aja kritik di situ ya. Jadi itu membuat kamu lebih hati-hati nggak sih sekarang dari segi kepribadian deh? Kalau dari musik ya udah kamu nerima aja sebagai kritikan, nanti dari karya kamu akan bikin seperti ini ke depannya gitu kan. Ada latihan-latihan vokal dan sebagainya yang juga akan menjadi ornamen pelengkap kamu untuk lebih improve lagi kan. Tapi kalau dari sisi kepribadian, kan kamu udah punya kepribadian yang anak yang sweet, dekat sama keluarga gitu kan. Tiba-tiba nanti kamu masuk secara lebih luas lagi, kamu ke publish, ya itu akan pengaruh gak sih sama diri kamu? Untuk kayak kamu harus jaga image atau gimana? Jaga image atau enggak? Sebenarnya nggak terlalu, karena aku juga kalau bisa di luar juga ya gini-gini aja. Oke, jadi diri sendiri aja ya? Sendiri aja. Karena memang belum diadepin sih ya rintangan-rintangannya ya Gia. Oke, mungkin by the time nanti kamu juga akan terlatih patah hati. Enggak dong ya, mudah-mudahan sih yang kamu alami nantinya akan fine-fine aja dan akan selalu menyenangkan interaksinya. Nah, selain bermusik adalah sebagai jembatan dan media kamu untuk lebih berekspresi lagi dengan perasaan-perasaan kamu. Nah, apakah ada dari segi bermusik juga menjadi ekspresi kamu mengeluarkan pikiran-pikiran dan ganjalan-ganjalan hati? Ada dong pasti. Karena aku bukan tipe orang yang bisa ngomong secara luas dan secara gimana-gimana. Jadi makanya aku lebih nyaman untuk mengekspresikan apa yang aku rasakan tuh lewat musik. Oke, berarti lewat musik juga kamu akan menjadikan ini sebagai jembatan kamu untuk bertutur apa aja ya. Bahkan protes sekalipun kamu bisa nggak sih lewat ini? Waduh, kita kurang tahu ya apa yang di depannya. Ya, oke. Tapi itu dia tadi, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman pendengar, sahabat kreatif juga untuk bisa lebih ekspresif lagi dan terwakili juga dengan karya terbaru kamu, Halu Merindu. Ini kita bakal kasih kamu tantangan sedikit tentang pilihan-pilihan dalam hidup. Hidup tuh kan pilihan ya, Gia. Kamu pilih modeling atau nyanyi, udah kejawab. Kamu lebih memilih nyanyi yang kayaknya klik ya. Nah, ini kamu lebih memilih masak atau menjahit? Masak. Berarti kamu juga masak ya? Nggak terlalu sih, cuman aku bisa lah sedikit-sedikit. Daripada menjahit?
daripada menjahit. Oke, dari aktivitas menjahit apa yang menurut kamu paling rumit? Masukin benang dalam jarum atau pas ngejalin itunya, nambal-nambal yang bolong? Masukin benang sih lebih sulit. Padahal itu lebih gampang daripada buat pola loh sebenarnya ya. Oke, ternyata Gia lebih memilih untuk memasak sahabat kreatif daripada menjahit karena menjahit ini adalah termasuk punya kerumitan yang tinggi bagi Gia ya. Nah, kalau kamu mau duet nantinya ke depannya, apakah kamu lebih memilih ada dua pilihan, Harry Style atau Jungkook? Yang mana yang apa pilihannya? Itu Memang. tidak adil. Itu hidup tuh emang harus dipersulit seperti itu. Jadi biar terlatih gitu kamu membuat keputusan. Kalau menurut aku pribadi, dari hati aku yang paling dalam, Pakai dari hati yang paling dalam dia ya. Jungkook dan Harry Styles tuh bukan suatu pilihan gitu. Berarti kamu mau semuanya? Iya, aku kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Tidak bisa Esmeralda, kamu harus pilih ya. Salah satu. Jungkook atau Harry Styles. Kalau kamu punya kesempatan di next single ternyata ada dua pilihan, Gia nih dari ini kamu milih deh. Terlepas dari mereka labelnya apa ya, ini pisahin dulu. Ada tawaran Harry Styles atau Jungkook nih, ready banget buat ngajakin kamu collab. Ya jujur banget ya, aku sebenarnya nggak bisa. Aku kasihan nih sama yang nggak dipilih. Tapi aku milih Jungkook deh, soalnya Kamu takut ARMY ya? apa bukan? Aku milih Jungkook karena bisa aja dari Jungkook tuh ada akses ke Kim Son Ho, kita nggak ada yang tahu. Oh baik, oke, masuk ya, jadi reasonable, bisa diterima ya. Aku pikir karena mikir-mikir nih, ntar worry sama ARMY gitu, enggak kan ya? Oke, ARMY kan baik-baik aja ya. Kalau kamu nggak milih Jungkook mereka happy karena nggak ada saingan. Tapi kalau kamu milih Jungkook juga mereka happy gitu, karena wah ada yang suka Jungkook juga gitu. Jadi kalau memang pilihan yang paling aman adalah memilih Jungkook saja ya. Next, kalau misalnya nanti di project kamu yang mendatang, entah project kamu yang mana, ada dua tokoh yang akan meramaikan video klip kamu, music video kamu mau pilih Kim Min Gi yang main di True Beauty, tau kan dia yang kece itu, atau Tom Holland? Tom Holland. Oke, why? Why? Karena aku salah satu penggemar dia ya. Oke, dia kan nggak tinggi banget tuh. ya. Oke. Ini bukan body shaming ya Tom Holland fans. Maksudnya ternyata dia emang se-cute itu ya, makanya jadi pilihan kamu. Padahal Kim Min Gi itu soalnya sulit banget loh untuk dielakkan loh Gi. Oh iya. Berarti pilihannya harusnya Kim Sun Ho gitu. Kalau Kim Sun aku ganti ya tim kreatif ya. Jangan Kim Min Gi, nih kreatifnya sukanya Kim Min Gi, berarti kita harus ke Gianya sudut pandangnya. Jadi kalau Kim Sun Ho kamu pilih atau Tom Holland? Jawabannya Maaf banget Tom Holland. Kali ini aku pilih Kim Son Ho dulu ya. Aduh, berarti memang dia masih labil ya sahabat kreatif. Ini dia benar-benar Gen Z. Oke. Berarti tadi sebenarnya tantangannya, kamu nggak Korea itu mindsetnya gitu. Sebenarnya dia tuh sukanya sama Kim Sun Ho doang gitu loh sahabat kreatif ya. Tidak seakut itu kok. Oh nggak seakut itu dia. Itu menjawab ya bahwa kamu nggak seedik itu. Cuman kebetulan aja sosok boyfriend material kamu tuh ada di Kim Sun Ho ya. Nggak ternyata nggak semuanya. Oke baik, kalau di Indonesia siapa yang mirip-mirip Kim Sun Ho ya menurut kamu? Supaya halu merindu kamu tuh bisa terwujudkan lah setidaknya. Gimana ya kesannya? Tapi memang kamu kan semenyedihkan itu kan di lagu inilah gitu. Gimana Gi, ada nggak sih kalau di Indonesia Di yang Indonesia sekiranya? aku belum nemu sih ya. Masa sih? Iya. Musisi, penyanyi, pemain sinetron, main film nggak ada tuh yang mirip-mirip Kim Sun Ho? Belum nemu sih aku yang mirip. Oh ya, kamu belum investigasi ya. Karena memang kalau kita, menurut kamu, kalau mengagumi seseorang itu memang sangat mengalihkan dunia kamu, bisa tidak mampu mengalihkan ke yang lain-lain, cuma memfokuskan ke situ atau gimana? Enggak sih kalau menurut aku. Oh oke. Berarti ada sisi lain yang bisa kamu
alihkan untuk mengobservasi pilihan-pilihan lain ya, Gi ya. Tidak seperti itu juga ya. Oh gimana dong? Kan ini harus jelas juga kan? Berat banget ya pertanyaannya. Ya ini emang berat-berat. Kalau di Pro 2 itu memang banyak yang mikir-mikir seleb talknya untuk mampir gitu loh, Gi. Ini lebih rumit dari ujian nasional atau ujian semester. Keren. Gimana tuh sebenarnya kamu bisa kalau misalnya nih kan usia kamu tuh sama seperti usia sahabat kreatifnya Pro 2 sebenarnya. Jadi karya kamu ini memang pas banget kalau nemploknya di Pro 2 Mataram gitu atau di Pro 2 RRI se-Indonesia karena memang terwakilkan sih pemikiran-pemikiran atau pengalaman-pengalaman anak muda tuh terwakilkan banget. Salah satunya adalah di Halu Merindu ini. Nah, kamu boleh bilang sama sahabat kreatif, misalnya kalau kita menyukai seseorang sebenarnya itu bagi seorang Gia bisa diarahkan ke sesuatu yang positif atau tanggapannya malah kamu diri sendirinya kayak, aduh aku nggak bisa fokus ke yang lain gara-gara kehaluan aku ke satu titik fokus kamu yang ini gitu. So far. Kalau aku pribadi mengagumi seorang, alhamdulillah sampai saat ini malah membuat akunya jadi semakin positif. Contohnya aku sangat mengagumi Kim Son Ho dan produktifnya aku akhirnya kepikiran gitu untuk bikin Halu Merindu kan positif. Oh oke. Jadi bagus ya kalau kita mengagumi seseorang ya. Tapi takaran obsesnya tuh seperti apa? Kamu ada keinginan membuat effort untuk bisa mewujudkan mimpi kamu terhadap kekaguman pada seseorang atau takarannya seperti apa sih? Takaran mengagumi aku sebenarnya masih normal sih. Menurut kamu ya? Kemampuanku juga kayaknya masih normal sih, masih dibilang normal. Itu menurut kamu ya? Saya Oke. Menurut dia masih normal-normal aja kehaluan kamu terhadap rasa kagum kepada seseorang. Tapi itu perlu juga sih ya untuk memotivasi diri. Tapi kalau misalnya orang-orang yang susah dijangkau dalam lokasi atau dalam posisi seseorang atau bahkan keadaan gitu. Ada yang udah dimilikin gitu, ada yang kalau halunya sekedar kekagumannya sama seseorang yang macam ini idola kamu gitu ya. Tapi kalau ke orang yang nyata misalnya nih sahabat kreatif kan juga kadang-kadang punya kekaguman terhadap seseorang. Rasa kagum ini kan nggak bisa dipilih ya. Kalau tadi pilihan kamu Harry Styles atau Jungkook itu pilihan yang berat. Tapi kalau misalnya menaruh rasa kagum terhadap seseorang kan nggak bisa milih ya. Terjadi begitu aja gitu. Nah seumpamanya, kok kayak serem ya? agak Deg-degan gak sih? Hah? Deg-degan gak sih sama pertanyaan berikutnya? Ya lumayan ya. Kalau seandainya terus kekaguman kamu itu uncontrollably tiba-tiba di luar kontrol kamu menyukai sosok yang bukan sulit dimilikinya karena jarak atau karena dia susah digapai. Ini susah digapainya karena dia udah dimiliki sama orang lain. kalau itu bukan kalau itu lu emang langsung harus tahu diri. Kalau udah kayak gitu Nah, tapi udah tidak mengagumi. oh gitu. Iya. Oh, kenapa agak ini ya ada bubu-bubuan emosional pas jawabannya itu? Kamu pernah mengalami dikagumi miliknya atau kamu mengagumi? Oh enggak ya, belum pernah ya. Jangan sampai ya Gi ya. Nah itu tapi kan rasa kagum nggak bisa dikontrol. Semisal, oh Bisa dong bisa. harusnya. Kayak gimana coba? Karena mengagumi juga harus pakai logika, jangan cuma semuanya itu pakai hati. Sedap, oke. Itu bisa jadi inspirasi karya kamu loh. Kayak kalau Agnes, Cek Momon tuh kan lagunya kadang-kadang tak ada logika, ya kan? Nah, tapi kalau menurut Gia, mengagumi tuh bisa kok, harus pakai logika gitu. Kepikiran gak sih ini ada ide dari aku, kamu membuat Asik. karya, membuat karya yang kayaknya muncul dari ini. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu ke depannya. Ih, kamu harus tahu dong, Gi. Ini kan aku udah ngasih ide. Nah, makanya tantangan berikutnya, kalau misalnya kamu bikin lagu yang mengutamakan logika, padahal perasaan kamu itu nggak masuk di akal gitu. Kamu kan menyukai seseorang yang udah
dimiliki sama orang lain. Itu nggak masuk akal ya. Menyuarakan suara-suara sahabat kreatif yang lain. Terus, tapi menurut kamu perasaan itu harus ada logikanya. Kira-kira storyline-nya seperti apa untuk bisa memunculkan logika terhadap kisah semacam ini dalam sebuah karya lagu? Mau memunculkan logika dalam kisah seperti itu, kalau dari diri sendiri emang agak susah. Cuman emang kita emang harus punya temen yang bisa menampar mungkin ya. biar kita tuh menjalani sesuatu harus pakai logika. Emang harus ada support system dari orang luar kalau menurut aku. And then support system bagi kamu yang bisa masuk banget untuk menyadarkan kamu siapa? Yang pasti teman-teman aku. Teman-teman kamu ya. Oke, kamu berarti punya teman-teman dekat, circle-circle positif yang bisa selalu memberikan input-input yang baik untuk kamu ya. Yang bikin kamu tetap waras gitu ya Gia. Oke, baiklah. Mudah-mudahan kamu bisa mempertahankan circle positif kamu ya Gi. Dan itu juga bisa memberikan kamu inspirasi-inspirasi untuk terus berkarya. Nah kita juga pengen dengerin dong Halu Merindu refrainnya aja dari Gia live di Seleb Talk Sore ini. Siap? Ya. Oke, baik sahabat kreatif, kita dengarkan nih Halu Merindu dari Gia Sabila sahabat kreatif cuma di Pro 2 Mataram. 1, 2, 3, go. Aku terpaku dalam senyummu, terdiam aku akan sikapmu, perasaanku terbang melayang jauh. Terbayang aku akan tatamu, luluh hatiku mendayu sendu, hari-hariku menjadi lebih seru. Yeah. Waduh sahabat kreatif, kok enakan ini ya. Oke, jangan kemana-mana sahabat kreatif, Seleb Talk akan kembali lagi nanti di segmen terakhir. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM, suara kreativitas, Sederhana sih sahabat kreatif ya, single ini diajak halu merindu bareng tapi kayak positive vibe aja gitu ya. Bareng Gia Sabila sahabat kreatif. Nah kita masih di Seleb Talk sore ini dan Gia juga masih loh bareng kita. Kamu udah dengerin tadi dia udah nyanyiin langsung lagunya di Pro 2 Mataram. Kamu udah punya planning gak sih untuk ketemu langsung sama fans-fans kamu gitu, nyanyi singelong bareng? Pastinya punya banget, tapi aku berharap aja semoga bisa cepet-cepet ketemu. Dan semua bisa nyanyiin bareng, bisa halu-halu bareng. Oh, kita memang diajak untuk halu kalau sama Gia ya. Tapi Gi, daerah mana yang paling pertama kali ingin kamu kunjungi di Indonesia untuk perform? Untuk perform mungkin Jakarta dulu kali ya. Kalau yang di luar Jakarta? Luar Jakarta mungkin kita ke Mataram. Weh, kamu suka gitu deh. Lihat nih cowok-cowok Pro 2 langsung kayak tengkurap semuanya. Awas PHP loh. Pintar banget sih ya Gia ini mengambil hati. Entar dia sama Pro 2 Malang gitu, Seleb Talknya dulu. Aku pengen pertama kali ke Malang gitu ya kamu. Oke. Ini ada yang sudah join di official account-nya YouTube RRI Mataram Official. Terus berkarya dengan hati dan sukses selalu Kak Gia Sabila. Kalau boleh bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Sebelumnya terima kasih banyak. Ini namanya Melani Ola. Makasih Kak Melani. Untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jujur aku juga dulu awalnya itu sempat kurang pede, cuman gimana caranya kita meningkatkan kepercayaan diri itu dengan percaya. Kita sebenarnya harus meningkatkan dulu nih self love diri kita. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus research dulu apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa yang kita minat. Sebenarnya dari situ kita bisa mencintai diri sendiri dengan cara ngasih diri kita sendiri tuh self reward dan segala macam. Menurut aku tingkat kepercayaan diri tuh lama kelamaan akan mulai kalau misalnya kita udah tahu diri kita sendiri dulu dan udah mencintai diri kita sendiri sepenuhnya.
Oke, jadi self love itu penting ya. Keinsecurean diri itu mungkin bisa sedikit demi sedikit dikesampingkan ya. Karena pada prinsipnya gimana sih caranya kalau misalnya lagi insecure merasa nggak cantik kita harus sering-sering ngaca atau gimana ya? Pertanyaan sederhana tapi memang agak susah untuk dijawab ya. Kamu gak usah jawab deh Gi. Ini ada yang bertanya lagi di 081802057000. Kak, lagunya relate banget sama kita drakor lovers gitu. By the way, menurut Kak Gia, Kim Sun Ho paling best adu acting sama aktris siapa? Paling kamu ridhoi itu dia beradu peran sama siapa? Karena namanya juga idola kan. Oke. Aku paling nggak usah aku paling suka. Paling Dia ikhlas suka gitu. filmnya. Cuman aku suka banget dia beradu acting sama Suzy di Oh, Drakor. itu kan udah pan dia di startup Udin. Oh, untuk nextnya. Iya, kira-kira yang kamu ridhoi dia beradu acting sama siapa? Sama Mbak Susi kan udah. Udah, aku ridho sih sama Park Shin Ye atau Kenapa? tokoh Ya itu kan cewek. tante semua sayang. Ya. Oh enggak, yang belum aku tahu siapa. Apa? Yang aku lupa namanya, cuman dia aktris itu tuh dia main di Vincenzo. Oh, di Vincenzo yang Coba kita cari ya. cari ya. Coba tim kreatif yang main di Vincenzo siapa ya? Hong Chae-yong. Yang Oh, bukan. John Yobin. Oh, John Yobin. Iya, oke. Baiklah, itu yang kamu ikhlas ya. Kan kadang-kadang kalau kita jadi K-drama lovers tuh kadang-kadang agak sedikit tidak menyetujui kalau misalnya pemeran yang kita suka tuh sama siapa gitu, ya kan? Yang kita nggak suka tapi kalau kamu nggak seedik itu ya. Aku nggak seakut itu. Oh iya, kamu nggak seakut itu. Baiklah. Tapi Baik. Ini satu perpilihan hidup yang harus kamu tentukan juga. Kalau misalnya kamu ke Korea, sudah dipastikan akan bertemu sama Kim Sun Ho di perempatan ya, waduh. di Cheomchamdong sana. Tapi kamu harus nabung cukup lama untuk mewujudkan itu. Tapi dia udah nunggu gitu di Oh, dia perapatan. nunggu. Dia udah nunggu gitu. Aku nabung terus Tapi dia kamu masih- harus nabung. Nah, tapi kamu sudah akan dipastikan juga akan bertemu dengan Tom Holland tapi gratis. Tom Holland tapi gratis, Kim Son Ho harus nabung dulu. Iya betul. Gimana Kim tuh? Son Ho tapi nabung dulu deh. Ah serius nih? Ya aku memang mending Tom Holland gratis diberangkatin gitu kan ke Hollywood ketemu. Kim Son Ho deh. Hah? Kim Son Ho. Oh, baiklah dia agak cukup tidak realistis ya sama kreatif. Betul-betul jadi sangat halu dia ini ya sama kreatif kalau untuk betul. Jadi memang walaupun dia tidak realistis tapi memang dia sangat konsisten. Karyanya Halu Merindu ini yang memang didasari oleh kecintaannya sama salah satu tokoh drakor gitu. Sangat konsisten berarti kamu ya. Orangnya teguh pendirian sih ya Gia ini sahabat kreatif. Jadi tidak tergoyahkan. Mudah-mudahan keteguhan pendirian kamu ini di dunia musik juga tidak angin-anginan juga Gia. Ditunggu karya berikutnya. Tapi udah ada next project atau kamu menikmati dulu sama single ini? Next project-nya doain aja. Untuk sekarang aku masih menikmati hal Oke, Gia masih menikmati Halu Merindu dan sahabat kreatif bisa terus request, bisa halu bareng terus sama Gia dan ditunggu kalau ada kesempatan untuk mini tour atau manggung bisa ketemu sahabat kreatif Mataram ya Gia. Nanti diajakin ke Kute, ke Mandalika, ke Pantai Senggigi, makan pelecing kangkung, ayam taliwang. Wah, seru banget kayaknya. Keren kan? Makin pengen tuh. Oke, Gi, thank you banget. Akhirnya berjodohnya hari ini sama Pro 2 ya. Habis di schedule terus akhirnya hari ini bisa ketemuan. Mudah-mudahan juga sukses kuliahnya ya Gia. Bisa sampai selesai juga pendidikannya, karya-karyanya bisa jalan terus dan sukses di semua planning dalam hidup kamu ya. Oke, Gia thank you, bye. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak Kak, makasih Pro 2 FM. Dah.
Oke, sahabat kreatif, itu dia keseruan kita ngobrol-ngobrol santai sore ini sambil diajakin halu sama Gia. Jadi sahabat kreatif, hal-hal yang menurut kamu poin yang bisa menginspirasi kamu boleh kamu ambil ya, yang positif-positifnya, bahwasanya percaya diri itu penting ya sahabat kreatif untuk dipupuk biar bisa menyingkirkan insecure kamu. Tapi yang namanya halu itu juga diperbolehkan, karena halu ini juga bagian dari afirmasi loh. Ketika kita misalnya kehaluan kita terus tanamkan di pikiran kita, jadi itu bisa tertanam juga di alam bawah sadar bagaimana diri kita secara tidak langsung bisa punya usaha untuk mewujudkannya. Bolehlah sahabat kreatif, kamu halu pengen ketemu sama K-pop idol atau pemeran K-drama yang kamu suka, atau kamu halu pengen pergi ke bulan, halu pengen keliling dunia, terus aja sahabat kreatif ya. Halu adalah bagian dari afirmasi yang suatu saat semoga bisa terwujud. Aku Kim Nana pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Seleb Talk Numpang-Nampang sore hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia. Selamat sore dan sampai jumpa. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM. Suara Kreativitas. Suara Kreativitas.